Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, senang sekali saya Melda Rizkyana bisa bertemu dengan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang jenis-jenis angin. Nah, sebelum itu kita akan mencari tahu terlebih dahulu apakah yang dinamakan dengan angin. Oke, jadi angin sendiri merupakan pergerakan udara yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara. Nah, udara yang bertekanan tinggi akan bergerak ke udara dengan tekanan yang lebih rendah untuk mengisi ruangannya tersebut. Udara yang dingin memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara yang lebih panas dan bersuhu lebih tinggi. Nah, sedangkan angin sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah angin pasat dan antipasat. Yang kedua ada angin siklon dan antisiklon. Selanjutnya ada angin barat atau angin westerlies. Selanjutnya adalah angin timur kutub atau polar easterlies, angin muson atau monsun, dan angin lokal. Kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman dari beberapa jenis angin tersebut. Yang pertama adalah angin pasat. Angin pasat ini adalah jenis angin yang bertiup dengan sifat tetap sepanjang tahun, berasal dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator. Angin pasat ini menggunakan sifat umum angin, yakni berasal dari daerah bertekanan maksimum subtropik menuju daerah minimum ekuator. Seperti itu ya. Angin pasat bertiup sesuai dengan hukum Baybaloth yang berbunyi bahwa karena pengaruh dari gaya Coriolis atau rotasi bumi, maka angin di belahan bumi utara berbelok ke arah kanan, sedangkan angin di belahan bumi selatan akan bergerak ke arah kiri. Angin pasat yang datang dari daerah timur atau daerah dingin iklim tropika di belahan bumi bagian utara disebut angin pasat timur, sedangkan angin pasat yang datang dari arah tenggara disebut angin pasat tenggara. Karena daerahnya bersuhu udara paling tinggi, maka pertemuan dari kedua jenis angin pasat ini dinamakan daerah teduh khatulistiwa atau doldrums, atau daerah tidak ada angin. Selain itu disebut juga sebagai daerah konvergensi antar tropik atau DKAT. Berkebalikan dengan angin pasat, angin antipasat, angin ini adalah angin di mana udara dari atas daerah ekuator mengalir ke daerah kutub dan kemudian turun di daerah maksimum subtropik. Di daerah sekitar lintang 20 derajat sampai 30 derajat lintang utara dan lintang selatan, angin antipasat akan turun kembali secara vertikal dengan angin sebagai angin yang sifatnya kering. Nah, angin antipasat ini ada dua jenis. Jika angin antipasat ada di belahan bumi bagian utara, maka disebut dengan pasat barat daya. Sedangkan yang ada di bagian belahan bumi selatan dinamakan dengan pasat barat laut. Nah, contoh daripada si angin pasat ini, gurun yang disebabkan oleh angin kering ini misalnya adalah gurun-gurun di Saudi Arabia, gurun Sahara di Afrika, dan gurun di Australia. Oke. Yang kedua adalah angin siklon. Angin siklon adalah angin yang gerakannya berputar ke dalam, mengelilingi daerah tekanan minimum. Bisa dilihat di gambar angin siklon ini yang sebelah kanan ya teman-teman. Selanjutnya gerakan daripada angin siklon ini mengikuti hukum Baybaloth, yaitu di mana di belahan bumi utara perputarannya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan sesuai dengan arah perputaran jarum jam. Nah, jadi berdasarkan daripada gerakan angin siklon ini, angin siklon ini dibedakan atas 3. Yang pertama adalah siklon tropik, yang kedua ada siklon ekstratropik, yang ketiga adalah tornado. Nah, gambarnya bisa disaksikan di sini ya teman-teman semua. Ini siklon tropik, ini siklon ekstratropik, dan ini adalah tornado. Nah,
Berkebalikan dengan angin siklon, angin antisiklon ini sendiri adalah angin yang gerakannya itu berputar keluar. Kalau tadi si siklon dia berputarnya ke dalam, kalau si antisiklon putarnya keluar. Dengan tekanan maksimum di pusatnya, di mana arah pergerakannya adalah sebagai berikut. Di belahan bumi utara, perputarannya searah dengan jarum jam. Sedangkan di belahan bumi selatan, perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kebalikan ya daripada si siklon itu sendiri. Angin barat atau westerlies. Angin barat merupakan angin yang selalu berembus dari arah barat bumi sepanjang tahun, yakni pada daerah garis lintang 35 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 60 derajat lintang selatan. Angin barat ada yang sifatnya lebih stabil dan teratur, yakni yang berada pada daerah 40 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang selatan. Mengapa demikian? Karena di daerah tersebut letaknya lebih luas sehingga udara relatif lebih merata. Pengaruh angin barat di belahan bumi bagian utara tidak terlalu besar karena pengaruh hambatan daripada benua, sedangkan pengaruh angin barat di belahan bumi bagian selatan pengaruhnya sangat besar sekali, terutama di daerah 60 derajat lintang selatan. Daerah ini bertiup angin barat sangat kencang. Selanjutnya adalah angin timur kutub atau polar easterlies. Nah, kutub utara dan kutub selatan bumi ini memiliki daerah yang bertekanan udara maksimum. Dari daerah inilah kemudian mengalir angin menuju ke daerah minimum subpolar, di mana berada di 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Nah, angin inilah yang disebut dengan angin timur karena berasal dari wilayah kutub. Angin timur memiliki sifat dingin karena asalnya dari kutub. Selanjutnya adalah ada angin muson atau monsun, di mana angin monsun ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan udara dua benua yang mengapit kepulauan Indonesia. Nih dia, yaitu benua Asia yang kaya perairan dan Australia yang kering. Angin ini adalah angin yang berhembus secara periodik, yaitu minimal 3 bulan dengan setiap periode yang dengan lainnya akan memiliki pola berlawanan yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahunnya. Biasanya 6 bulan pertama itu akan bertiup angin darat kering dan sisanya bertiup angin laut yang basah seperti itu. Angin muson ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah angin muson barat. Angin muson barat ini dia bertiup dari benua Asia ke benua Australia dan mengandung curah hujan banyak di Indonesia bagian barat. Sedangkan angin muson timur itu berembus dari benua Australia musim dingin ke benua Asia musim panas dan mengandung curah hujan yang sedikit. Nah, selain angin musim, ternyata di Indonesia ini dia juga ada angin lokal, di mana angin lokalnya antara lain ada angin darat dan angin laut, ada angin lembah dan angin gunung, dan juga ada angin fon atau angin terjun. Lalu kita akan belajar bersama terkait ketiga angin lokal tersebut. Mari. Angin lokal yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut terjadi akibat dari perbedaan sifat fisis antara daratan dan lautan. Sifat fisis itu sendiri yaitu perbedaan dalam penyerapan dan pelepasan energi panas dari matahari, di mana daratan memiliki sifat lebih cepat menyerap dan melepas energi panas daripada lautan. Yang pertama adalah angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus atau bergerak dari darat ke laut. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Proses terjadinya angin darat ini disebabkan oleh adanya perbedaan suhu dan tekanan udara dari daratan dan lautan. Ketika malam hari, daratan akan lebih cepat melepas panas sehingga mengalami penurunan suhu dan menjadi cepat dingin. Di sisi lain, tekanan udara daratan menjadi lebih tinggi daripada lautan, sehingga angin akan bergerak dari daratan ke lautan. Angin darat ini sering dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi berlayar mencari ikan. Nah, selanjutnya adalah angin laut. Angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Proses angin laut ini terjadi pada siang hari. Pada siang hari, suhu dan tekanan udara di daratan lebih rendah dibandingkan di lautan.
Hal tersebut disebabkan oleh daratan yang lebih cepat dalam menyerap panas daripada lautan. Akibatnya, angin akan bergerak dari laut ke darat. Angin laut ini juga sering dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang ke daratan setelah berlayar mencari ikan. Jadi kalau tadi angin darat digunakan untuk pak nelayan dia berlayar mencari ikan, kalau angin laut itu membantu nelayan untuk kembali pulang setelah mencari ikan. Selanjutnya adalah angin gunung dan angin lembah. Nah, angin gunung ini sendiri merupakan jenis angin yang bergerak dari gunung menuju ke lembah dan sebaliknya, di mana angin lembah ini bertiup dari lembah menuju gunung. Proses terjadinya angin gunung dan angin lembah ini tidak jauh berbeda dengan angin darat dan angin laut. Pada pagi hari, sampai kira-kira pukul 2, gunung atau pegunungan lebih cepat menerima panas matahari jika dibandingkan dengan lembah. Oleh karena itu, pada siang hari, suhu udara di gunung atau pegunungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembah. Hal ini menyebabkan tekanan udara di gunung atau pegunungan relatif lebih rendah atau minimum. Sedangkan tekanan udara di lembah lebih tinggi sehingga berhembuslah angin dari lembah menuju gunung. Itulah yang dinamakan angin lembah. Jadi angin lembah ini terjadi pada pagi hari sampai menjelang sore hari. Pada sore hari dan malam hari terjadi kondisi yang sebaliknya, di mana di wilayah lembah suhu udaranya itu masih relatif tinggi dibandingkan dengan gunung atau pegunungan. Hal ini menyebabkan tekanan udara di lembah lebih rendah atau minimum, akibatnya berhembuslah angin arah gunung menuju ke lembah. Itulah yang dinamakan angin gunung, seperti itu. Suasana kedua angin ini terkesan sangat terasa jika kita berada di wilayah kaki gunung atau pegunungan. Lokal terakhir yang akan kita pelajari bersama-sama adalah angin fon. Nah, teman-teman pasti tidak asing lagi ya dengan istilah angin fon ini. Jadi angin fon ini merupakan salah satu jenis angin lokal dan terbentuk dari massa udara yang naik ke atas pegunungan. Saat massa udara naik dari satu lereng gunung, maka di lereng tersebut akan terbentuk awan hujan, sedangkan di sisi lereng lainnya akan kering. Nah, massa udara yang sudah sampai puncak pegunungan akan kehabisan uap air dan sisanya adalah udara kering yang kemudian turun di sisi lereng lain. Itulah yang dinamakan angin fon. Di beberapa daerah di Indonesia, nama angin ini tuh bermacam-macam loh teman-teman. Di antaranya ada angin bahorok di daerah Sumatera. Terus di daerah Cirebon, Jawa Barat itu dia dinamakan angin kumbang. Di Pasuruan, Jawa Timur, dia dinamakan angin gending. Di Makassar, Sulsel, angin fon ini dinamakan angin brubu, dan di Papua, di Biak di Papua, angin fon ini dinamakan angin wambrau. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, angin ini disebut dengan angin Chinook yang terjadi di lereng pergunungan Kanada. Angin ini bersifat kering dan panas sehingga dapat menyebabkan bencana seperti kekeringan, kerusakan lahan pertanian, memperburuk kebakaran hutan, dan melelehkan salju di pegunungan. Dari penelitian di Amerika Serikat ditemukan bahwa angin ini dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Wow, ketika hangat udara lembab dari Pasifik naik ke atas pegunungan di bagian barat Kanada, mendingin dan pembentukan awan terjadi. Lalu udara kering di atas lereng timur turun sangat cepat dan panas, menciptakan angin Chinook. Dan angin ini dapat mencapai kekuatan selevel badai dan meningkatkan suhu di daerah yang terkena hingga 40 derajat dalam 1 jam. Angin ini banyak terbentuk saat musim dingin tiba.